Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah, kami mengaturkan syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Di dalam kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, setiap kami. Tuhan ampuni terlebih dahulu dosa dan kesalahan kami. Tuhan sucikan hati pikiran kami. Tuhan layakkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus secara pribadi pada malam hari ini. Agar kami benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk terus kami boleh senantiasa di dalam hidup yang sementara ini. Kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk memberitakan, mengabarkan Injil Kristus. Injil kebenaran yang datang dari Tuhan Yesus. Untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Untuk orang-orang yang saat ini belum percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan boleh menyertai, melindungi, mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Untuk kami boleh menyediakan hati pikiran kami. Untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku ya. Saudara, suara saya bisa didengar? Saya? Ya. Saya kalau khotbah biasanya memang suaranya cenderung lebih keras, saudaraku ya. Nah, saudara, hari ini temanya adalah hidup kekal hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat kita secara pribadi. Kita sangat bersyukur, kita sangat bergirang, kita sangat bersukacita karena kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Penyertaan perlindungannya sungguh luar biasa, dahsyat dan ajaib. Nah, saudara, mungkin untuk yang akan datang saya akan khotbahkan kebalikannya dari hidup kekal, yaitu kematian kekal, saudara ya. Kalau hari ini kita hidup kekal, khotbahnya tema yang berikutnya mungkin kalau lebih cocok kematian kekal, saudara ya. Nah, saudara, saya ajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 11, 12, dan 13. Itu saya akan eksposisi, saudara ya. Saya akan jelaskan ayat demi ayat, saudara. 1 Yohanes pasal 5, ayat 11, sampai dengan ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, dan inilah kesaksian itu. Ya, Yohanes bersaksi, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Kepada siapa, saudaraku? Kepada kita. Kita orang yang percaya kepada Kristus. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat. Dan saya lanjutkan. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam siapa, saudaraku? Anaknya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara,
di dalam 3 pribadi, satu hakikat, Allah, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, yang membayar hutang dosa kita, memang tugas pokok daripada Allah Anak, saudaraku ya. Apakah Bapak tidak ikut serta? Ikut, saudara. Roh Kudus apa tidak ikut serta? Ikut juga. Karena di dalam Kristus ada Bapa, di dalam Kristus ada Anak, di dalam Roh Kudus ada Bapa, ada Anak, di dalam Bapa ada Anak, ada Roh Kudus, di dalam Anak ada Bapa, ada Roh Kudus, saudaraku. Saudara, saya lanjutkan di dalam ayat 12-nya. Barang siapa memiliki anak. Bagaimana caranya memiliki anak, saudaraku? Dia sudah percaya pada Kristus Yesus. Saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Barang siapa memiliki anak, saudara, saya berikan judul tadi, hidup kekal hanya dari penciptaan langit dan bumi, dari Adam dan Hawa sampai kiamat nanti, saudaraku. Hidup kekal itu tidak berubah, hanya ada di dalam Kristus Yesus. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Kristus, barang siapa memiliki Tuhan Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Hidup bukan hanya hidup sementara ini saja, saudaraku. Tapi yang lebih penting adalah hidup yang akan datang. Hidup kekal selama-lamanya. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudaraku. Saudara, ini bahasa sehari-hari kita, saudaraku. Bahasa yang mudah, sangat mudah dimengerti. Bahasa yang sangat mudah dipahami oleh setiap orang dalam tingkat pendidikan dimanapun, SD, SMP, SMA, maupun sampai S3 sekalipun. Ya. S4-nya belum, saudaraku ya, belum ada ya. Nah, saudara, barang siapa memiliki anak, memiliki Kristus, ya, ia memiliki hidup yang kekal. Ya. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat terakhir, ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu, mengerti, paham, saudaraku, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, ayat ini diulang-ulang terus, saudaraku, sampai kita paham, sampai kita hafal, sampai kita mengerti benar-benar, serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, di dalam kitab suci mengajarkan bahwa perbuatan baik tidak punya andil sedikit pun di dalam keselamatan kita, keselamatan kekal. Perbuatan baik tidak memiliki andil sedikit pun. Tetapi saudara jangan salah, saudaraku ya. Tetapi perbuatan baik baru bernilai kekal setelah orang itu percaya kepada Kristus. Setelah orang itu percaya kepada Kristus, barulah perbuatan baik itu ada nilai kekalnya. Ya. Di dalam Galatia 2 ayat 16 dan ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, bagaimanapun hebatnya orang melakukan hukum Taurat, tidak ada yang dibenarkan. Tidak ada yang masuk surga, saudaraku. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat atau perjanjian lama diperkenalkan supaya kita tahu bahwa oh itu dosa. Sudah. Tapi hukum Taurat tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat 21-nya.
Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudaraku. Jelas ya, saudaraku ya. Rasul Paulus menulis pada jemaat di Galatia. Dia katakan, dia tegaskan sekali lagi. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, ya, maka sia-sialah. Tidak ada gunanya percaya kepada Kristus, tidak ada gunanya sia-sia kematian Kristus untuk membayar lunas hutang dosa kita. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah iman kita kepada Kristus. Saudara, di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia, sebab karena kasih karunia, saudara, pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Ya, saudaraku. Alat penolong kita iman, saudara. Tapi yang utama yang menyelamatkan itu Kristus Yesus, saudara. Ya. Oleh iman dan bukan hasil usahamu. Ya. Tetapi pemberian Allah. Imannya pemberian Allah, keselamatannya pemberian Allah, semuanya pemberian Allah. Saudara. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika kita boleh percaya kepada Kristus, kita pasti diselamatkan. Ketika kapan? Ketika kita percaya, kita diselamatkan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang membangga-banggakan dirinya. Wah, aku bisa percaya Kristus, aku bisa selamat. Ini hasil usahaku. Tidak. Efesus 2 ayat 8 dan 9 menjelaskan kepada kita. Sama sekali, saudaraku, bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah secara cuma-cuma, gratis, nggak bayar, saudaraku. Saudara, apa di dunia ini? Saudara kalau memperoleh apapun, menginginkan apapun, saudaraku, di dunia ini, semuanya bayar, saudaraku. Ada harga yang harus kita keluarkan. Ada nilai uang yang harus kita keluarkan, saudaraku. Tetapi mengapa justru yang tidak bisa kita raih, tidak bisa kita beli, yang tidak mungkin bisa kita dapatkan, saudaraku, seumur hidup kita sampai mati sekalipun, yaitu keselamatan kekal, itu justru diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, saudaraku. Saudara, saya akan membahas bagian yang pertama, yaitu 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Saudara, potongan demi potongan saya akan uraikan secara singkat, saudaraku ya. Nah, saudara, potongan yang pertama adalah, dan inilah kesaksian itu, saudaraku. Dan inilah kesaksian itu. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kesaksian itu berasal dari Allah Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, saudaraku. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, atau Anak, saudaraku, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu hakikat, 3 pribadi, saudaraku ya. Nah, saudaraku, yang berikutnya, potongan yang berikutnya adalah Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Saudara, Allah telah mengaruniakan hidup kekal sekali saja. Untuk kekal selama-lamanya, berlaku untuk selama-lamanya. Bukan hanya menjanjikan, tetapi telah memberikan kepastian keselamatan. Kalau di dalam ajaran agama-agama lain,
diajarkan berbuat baik dulu, baru kemudian diberi ya pahala, saudaraku. Tapi justru di dalam kekristenan Tuhan Yesus mengajarkan kepastian keselamatan kita diberikan di depan. Ketika kita masih berdosa, kita masih terus melawan Tuhan, kita masih tidak menuruti akan hukum-hukum Tuhan, kita masih sering membandel, membangkang, ya saudaraku, kita tidak menuruti akan perintah firman Tuhan. Saat itu kita sudah diberikan kepastian keselamatan, saudaraku. Kalau di dalam ajaran agama-agama lain diajarkan berbuat baik dulu, saudara, baru kemudian diberi keselamatan atau sebagai pahalanya. Kapan keselamatan dari Tuhan Yesus itu kita peroleh, kita dapatkan, saudaraku? Ya pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat kita secara pribadi. Dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan hidup, disertai perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saudara, keselamatan dari Tuhan Yesus itu kita peroleh saat kita pertama kali mengaku dengan mulut, ya, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita secara pribadi. Saat itu juga terjadi keselamatan di dalam diri kita masing-masing, saudaraku. Sebenarnya keselamatan itu bukanlah sesuatu yang kita dapatkan dengan usaha kita, tetapi pemberian yang tidak layak kita dapatkan. Keselamatan itu pemberian yang tidak layak kita peroleh, saudaraku. Karena kita ini, coba saudaraku, tengok ke dalam hati kita. Kita ini orang yang sangat-sangat berdosa. Sangat-sangat melawan hukum Allah. Tapi kenapa Tuhan mengasihi kita? Memilih kita, menyelamatkan kita. Ini merupakan sesuatu yang harus dicamkan baik-baik oleh setiap kita, saudaraku. Sebab tidak ada apapun yang bisa kita lakukan sehingga membuat kita layak untuk masuk surga, mendapatkan hidup kekal. Jadi sudah jelas bahwa hidup kekal itu dikaruniakan kepada kita yang tidak layak menerimanya. Contoh ringan-ringan saja, saudaraku ya. Ada seorang pengemis datang ke rumah saudara, lalu saudara memberi uang, ya, sebagai sedekah uang kepadanya, saudaraku, karena saudara iba terhadap pengemis itu. Padahal pengemis itu dahulu suka sekali, ya, mengganggu, menyakiti saudara, bahkan pernah melukai saudara. Ya, saudara, itulah bukti simpati dari saudara. Itulah yang disebut anugerah. Ya, itulah yang disebut kasih karunia yang saudara lakukan kepada pengemis itu. Meskipun pengemis itu tidak pernah berterima kasih, tapi saudara tetap memberikan, ya, bantuan, dukungan, atau uang sedekah kepadanya. Saudara, hal itu pun juga dilakukan oleh Tuhan kepada kita, saudara. Yang berikutnya, potongan yang berikut di dalam ayat 11 itu, saudaraku. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Saudara, Allah telah mengaruniakan hidup kekal itu kepada kita. Tetapi hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Di dalam Kristus Yesus. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan kata Yesus kepadanya, kepada murid-murid, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ya, saudara. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, jalan, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup kekal. Nah, saudara,
Setiap orang yang menerima Kristus Yesus, dia pasti mendapatkan karunia, dia mendapatkan jalan ke surga, dia mendapatkan kebenaran Allah yang hakiki, dia mendapatkan hidup kekal, hidup yang sementara plus hidup yang kekal. Nah, saudara, sebagai contoh saja, saudaraku, seperti kandungan kalsium dan magnesium yang ada di dalam air minum, saudara. Ya, saya kalau minum ini, saudaraku, ada kandungan kalsium magnesiumnya, saudaraku. Ya, ini saya minum airnya. Di dalam air itu ada kalsium, ada magnesiumnya. Jika saudara hanya mau mengambil kalsium dan magnesiumnya saja, tetapi tidak mau menerima airnya, bagaimana mungkin bisa? Tidak mungkin, saudara. Ya, tentu tidak mungkin, saudara. Hal tersebut sama saja dengan kehidupan kekal. Itu ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara tentu tidak mungkin bisa menikmati hidup kekal tanpa terlebih dahulu menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Terima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat saudara secara pribadi. Nah, saudara, berikutnya, potongan yang berikutnya adalah 1 Yohanes 5 ayat 12. Ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini sebagai bentuk konsekuensi dari adanya hidup kekal itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Hidup kekal hanya diperoleh di dalam Yesus. Saudara tidak bisa dapatkan lewat manapun, lewat usaha, upaya apapun. Saudara, jangan sampai dikecoh oleh iblis. Iblis selalu bujuki kita, saudaraku. Ya, oh hidup kekal itu bisa lewat ini, bisa lewat itu, bisa lewat sana. Ya seperti jalan lah. Kamu kalau mau ke satu tempat ya, kan banyak jalannya itu. Ya, banyak jalan menuju Roma. Ya toh. Nah, saudara, itu iblis yang membujuki, saudaraku. Tapi jalan menuju surga itu hanya satu jalan, saudara. Hanya melalui Kristus Yesus, gak ada jalan lain. Nah, kalau Tuhan Allah kita memperkenalkan satu-satunya jalan, ya kita harus ikuti, saudara. Kita percaya, saudara. Kalau saudara tidak mau percaya, tidak mau ikuti, ya sudah. Binasa kekal selama-lamanya, saudara. Hidup kekal hanya diperoleh di dalam Yesus. Tidak ada jalan lain untuk memperoleh hidup kekal yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa. Saudara bisa bandingkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, itu ketika Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, diadili di sana. Petrus dan Yohanes bersaksi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Demikian bunyinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Saudaraku, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia, Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, dengan beraninya Petrus Yohanes bersaksi, saudaraku, padahal dia lagi di sidang, saudaraku, tapi luar biasa. Kuasa Roh Kudus mendampingi, menyertai, melindungi Petrus dan Yohanes ketika itu. Dia bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sehingga banyak orang yang akhirnya percaya dan diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan meyakini iman kita hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ayat tersebut menyatakan bahwa untuk selamat masuk surga hanya ada satu jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus saja. Nah, contoh saudaraku, contohnya ada di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, saudaraku ya. Itu kalau saudara baca, ada seorang hamba yang berhutang kepada tuannya 10.000 talenta.
Nah, 1 talenta itu berapa dinar? 6.000 dinar. Nah, kalau 6.000 dinar kali 10.000, itu berapa dinar utang hamba itu kepada tuannya? 10.000 talenta itu berapa dinar? 60 juta dinar. Ada seorang hamba yang berutang. Tuhan memberikan satu perumpamaan itu, saudaraku ya. Hutangnya 60 juta dinar. Nah, saudara bandingkan di dalam Matius 20 ayat 2. 1 dinar itu upah pekerja kebun sehari. Saudara. Jadi berapa lama itu hutang si hamba ini kepada tuannya? Saudara. 60 juta hari. Saudara. Dia harus membayar 60 juta hari. Saudara. Atau kalau ditahunkan, saudaraku, 164.383 tahun. Saudara. Saudara, siapa yang bisa membayar utang selama 164.383 tahun? Lah umur kita ini berapa, saudara? Paling banyak zaman sekarang ini 100, saudara. Kalau 100 tahun umur kita, saudaraku, ini berarti berapa tahun, saudara? Kita harus membayar. Berapa kali mati, berapa kali hidup? 1.643,83 kali. Saudara. Harus mati, harus hidup lagi kalau umurnya 100 tahun. Saudara. Ya. Tapi apa mungkin? Tidak mungkin. Saudara. Jadi utang dosa itu yang harus dibayar sangat besar selama-lamanya. Saudara. Itu artinya, saudara ya. Jadi utang dosa kita itu kepada Tuhan, kita harus membayar dengan mati kekal selama-lamanya di dalam siksaan api neraka, saudara. Saudara, bagian yang lain dalam ayat 12 itu ada 2 kali kata anak, saudara. Ya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-12 itu, 1 Yohanes 5 ayat 12, itu ada 2 kali kata anak. Saudara, sebagai ilustrasi, di dunia ini jika saudara menolak anak presiden, ya, yang akan berkunjung ke rumah saudara, itu sudah merupakan sesuatu yang berat sanksinya. Ya, hukumnya sangat berat, saudara. Bagaimana jika saudara menolak anak Allah yang adalah Allah sendiri? Ya. Nah, berikutnya, saudaraku, bagaimana caranya memiliki anak Allah? Poin A, dalam Yohanes 3 ayat 36, dikatakan seperti ini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, Yohanes 3:36 ini jelas sekali, saudara. Barang siapa percaya kepada anak, dia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat, tidak percaya, tidak taat ya, kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melihat saja tidak, melihat saja tidak. Apalagi menikmati, apalagi masuk di dalam surga yang mulia, saudaraku. Itu omong kosong besar, saudaraku. Kalau ada orang yang tidak percaya Kristus, terus dijanjikan kamu nanti bisa masuk surga. Surganya siapa? Kalau surganya Tuhan Yesus jelas nggak mungkin. Kalau surga ciptaannya sendiri ya nggak tahu, saudaraku ya. Nah, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, murka Allah tetap ada di atasnya, saudaraku. Dan titik kulminasinya pada saat dia mati, dia dimasukkan ke dalam api neraka sekali kekal untuk selama-lamanya, saudaraku. Mengapa, saudaraku, lawan kata dari percaya bukan tidak percaya, saudaraku, tetapi tidak taat.
Sebab orang yang tidak percaya pasti juga tidak akan taat. Ya. Sebaliknya, orang yang percaya juga akan taat. Melakukan segala perintah-perintah Tuhan Yesus. Ya, saudara. Saudara kalau percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saudara tidak taat melakukan perintah-perintahnya, nah ini harus saudara memberikan satu tanda tanya besar di dalam diri saudara. Ya, saudara. Jadi untuk bisa memilih anak, untuk bisa memiliki anak, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang tunggal dan juga taat kepadanya. Saudaraku. Poin yang berikutnya, bagaimana caranya memiliki anak Allah? Ya, saudaraku. Tadi harus percaya, harus taat. Ya, harus percaya dan harus taat. Ya. Yang berikutnya, bagaimana caranya memiliki anak Allah? Dalam Roma 10 ayat 13 sampai 14 dan ayat 17 saya bacakan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 17, saudaraku. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, saudara jangan terus tanya bagaimana kalau orang itu buta tuli, ya, buta tuli lalu bisu, saudaraku. Ya, bagaimana? Ya Tuhan punya cara, saudara. Tuhan itu luar biasa dahsyat dan ajaib. Kalau membuat orang percaya itu mudah, meskipun secara manusiawi, secara pikiran kita tidak mungkin orang bisu tuli buta total, bisu tuli total, ya, bisa mendengar. Bagaimana? Iman timbul dari pendengaran. Di dalam Roma 10 ayat 17 ini, saudaraku. Ya. Nah, saudara, tapi jelas sekali, ya. Bagaimana caranya memiliki anak Allah, saudaraku? Di dalam Roma 10 ayat 13, 14 dan ayat 17. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, itu sebabnya setiap orang Kristen harus selalu mau bersedia memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus, terus keselamatan kita peroleh, kita simpan sendiri, kita tidak beritakan, kita tidak sampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya kepada Kristus, saudara, ya pasti ada ajarannya sendiri, saudara. Ya. Nah, saudara, kenapa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan memberikan amanat agung. Ya, saudara baca sendiri itu di dalam Matius 28 ayat 19 ayat 20, ya. Lalu di dalam Markus 16 ayat 15, lalu di dalam Lukas 24 ayat 47 dan 48, Yohanes 20 ayat 21, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya. Itu isinya amanat agung. Perintah Tuhan untuk mengabarkan Injil sebelum Kristus naik ke surga. Tuhan pesan hal yang terpenting, justru yang terpenting disampaikan saat detik-detik terakhir Tuhan Yesus ada di dunia ini. Setelah 40 hari, 40 malam, dia menampakkan diri kepada para murid-murid. Ya. Lalu akhirnya dia naik ke surga. Sebelum detik dia naik ke surga. Dia memberikan amanat agung. Dan amanat agung ini ditulis oleh keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan di dalam Kisah Para Rasul, saudaraku. Lengkap, saudaraku. Perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk
melakukan amanat agung dari Tuhan. Saudara kalau belum pernah mengabarkan Injil, ya saudaraku, saudara cobalah kepada rekan terdekat atau keluarga terdekat, ya. Beritakan bagaimana pertobatan saudara ketika itu, saudaraku. Saya selalu minta izin dulu kalau perkenalan dengan orang, entah di bis, waktu perjalanan, di kereta api, waktu perjalanan, di bemo, ya kendaraan umum, ketemu orang, Pak, Bu, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Apakah saya boleh bercerita kepada Bapak, Ibu? Ya, oh silakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Iya, enggak apa-apa, silakan. Dan saya ceritakan, saudaraku. Ketika saya pertobatan saya ceritakan. Ya, saudaraku. Pekabaran Injil harus kita lakukan. Tanpa mendengar Injil, tanpa mengerti Injil, tidak ada yang bisa percaya kepada Kristus. Dan tanpa percaya kepada Kristus, tidak ada orang yang diselamatkan. Tuhan menghendaki kita yang sudah percaya ini menjadi saksi baginya, menyaksikan kasih Tuhan Yesus kepada setiap manusia yang berdosa. Maukah saudara? Ya, saudara jawab sendiri kepada Tuhan, saudaraku. Tidak usah jawab pada saya. Saudara jawab dalam hati saudara. Saudara jawab pada Tuhan. Ya. Nah, berikutnya, apakah orang yang baik di dalam sepanjang hidupnya tidak bisa mempunyai hidup kekal? Orang yang baik dalam sepanjang hidupnya tidak bisa masuk ke surga. Itu pertanyaannya. Jika dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, pernyataan ini kelihatannya secara manusiawi, secara jasmani saja, bertentangan dengan akal, saudaraku. Ya. Mereka yang ada di luar Kristus beralasan, ada banyak orang-orang yang adalah orang-orang yang baik hatinya. Dengan menunjukkan sikap hidup yang sangat baik, sangat jujur, sangat tulus. Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan tidak masuk akal jika dikatakan bahwa orang-orang yang sangat baik seperti yang saya sebutkan tadi, itu kalau mati tidak masuk ke surga, saudaraku. Loh, ayatnya cukup banyak, saudaraku. Salah satunya saya bacakan di dalam Roma 3:12. Semua orang telah menyeleweng. Termasuk kita dulu sebelum kita mengaku dan percaya kepada Kristus, ya. Kita semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Dalam Roma 3:12. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak ada. Nah, saudara, tetapi bagi kita lebih percaya kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan. Sebab sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, kalau kita menganggap bahwa apa yang bagus di mata manusia, ya pasti juga bagus di mata Allah, saudaraku. Saudara bandingkan Lukas 16 ayat 15 saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, ya, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Nah, seperti halnya di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Ya, saya bacakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati manusia. Ya, saudara, 1 Samuel 16 ayat 7. Saudara, kalau bandingkan di dalam 1 Samuel 16 ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan.
Justru yang ke-8 yang paling kecil, Daud yang dipilih Tuhan. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu hidup kekal, ya, hidup damai, sukacita yang sangat luar biasa penuhnya. Saudaraku, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Nah, saudara, sebagai ilustrasi saja, saudara, ya. Saudara, kalau saudara membuat adonan kue, ya, istri saya sukanya membuat kue, saudara, ya. Saya melihat kalau pada saat adonan kue itu dibuat dengan mixer begitu ya, saudaraku, lalu tidak disengaja tercampur, ya, terakhir telur yang digunakan misalkan ya 20 biji, ya 19 baik semua, tapi yang ke-20 setelah dibuka langsung dicampur, ternyata busuk yang satu itu, saudaraku, hitam, bau, ya. Meskipun ditambah telur, ditambah adonan-adonan yang lain, saudaraku, apakah layak nanti setelah di oven jadi kue lalu disajikan kepada orang? Apakah layak untuk dimakan? Dari 20 lebih telur, hanya satu yang busuk, saudaraku. Bau, hitam lagi. Apakah layak? Demikian juga dengan kita. Kita berbuat baik terus, ya. Tetapi orang nggak bisa berbuat baik terus. Setiap hari pasti ada dosanya. Nah, dosa sekecil apapun, dosa satu saja sudah mencemari semuanya, saudaraku. Ya. Demikianlah keadaan kita, saudaraku. Saudara, bagian yang terakhir 1 Yohanes 5 ayat 13, saudaraku. Satu Yohanes 5 ayat 13, demikian bunyinya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, apa artinya, saudaraku, dalam ayat 13 ini, 1 Yohanes 5 ayat 13 ini? Nama anak Allah berarti bersangkut paut erat bagian yang terakhir, ya. 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudaraku, saudara, nama anak Allah berarti bersangkut paut erat dengan pribadi Allah Tritunggal. Setiap orang percaya memiliki kepastian hidup yang kekal. Kepastian tersebut didasarkan pada janji Allah bahwa Dia telah memberi kita hidup kekal melalui pribadi Anaknya yang tunggal. Hidup kekal tidak didasarkan pada perasaan, tetapi pada fakta yang sungguh-sungguh nyata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Agar setiap anak-anak Tuhan terus bertekun dan belajar kebenaran firman Tuhan, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sampai akhir hayatnya, sampai akhir masa hidupnya, saudaraku. Kepastian hidup kekal itu membuat kita sebagai anak-anak Tuhan terus merasakan sukacita surgawi, saudaraku, di dalam kehidupan yang sementara di dunia ini, saudaraku. Tidak tahu umur berapa kita dipanggil pulang oleh Tuhan, saudaraku. Tapi kita memiliki sukacita surgawi yang luar biasa besar, ya, di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah,
Yang pertama adalah, apakah semua orang Kristen tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal? Dengan adanya kepercayaan keselamatan bisa hilang, mereka sebenarnya tidak tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Jadi di dalam kalangan Kristen sendiri ada kepercayaan, saudaraku. Suatu saat, ya, kehidupan kekal yang dikaruniakan kepada kita, kalau kita nanti meninggalkan Tuhan Yesus, maka bisa hilang. Nah, saudara, tapi di dalam kepercayaan reform, saudaraku ya, tidak bisa, saudara. Sejak kita dipilih untuk diselamatkan, rentetannya banyak sekali sesuai dengan apa yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, saudaraku. Ada berapa tingkatan tuh? 8 tingkatan, saudara. Ya, di dalam order of salvation atau ordo salutis, saudaraku. Ya. Atau urut-urutan keselamatan, saudaraku. Kita dipilih untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Lah bagaimana orang kok terus percaya bahwa keselamatan ini bisa hilang? Nyatanya orang Kristen bisa beralih kepada kepercayaan yang lain sampai mati. Ya berarti belum diselamatkan orang itu, saudaraku. Keselamatan tidak bisa hilang, saudaraku. Sekali selamat pasti selamat, saudaraku. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah selain tadi, apakah semua orang Kristen tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal? Kalau kita percaya bahwa kita memiliki hidup kekal, kita tidak menganut paham-paham yang lain. Ya. Yang kedua, apakah orang Kristen yang tidak yakin akan kepastian keselamatannya bisa merasakan damai di dalam hidupnya, saudaraku? Ini penting, saudaraku. Orang Kristen tapi tidak percaya, ya, bahwa dia pasti diselamatkan. Apakah dia bisa mengalami damai yang sejati dalam hidupnya, saudaraku? Ini jelas-jelas bertentangan dengan begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan tentang kepastian keselamatan kita sebagai orang percaya, saudaraku. Paling sedikit ada berapa ini? Ada 15 atau 20 ayat, saudaraku. Ada 20 ayat lebih, saudaraku. Kepastian keselamatan sebagai orang percaya, saudaraku. Yohanes 3:16, Yohanes 3:36, Yohanes 10 ayat 28, Yohanes 10 ayat 29, Roma 5 ayat 8, Roma 5 ayat 9, Roma 8 ayat 29, Roma 8 ayat 30, Roma 8 ayat 38 dan 39, Roma 10 ayat 9, ya, Roma 8 1 Petrus 3 ayat 18, Ibrani 10 ayat 38, Ibrani 13 ayat 5b, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Titus 2 ayat 14, 1 Yohanes 2 ayat 2, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Ya. Yang kita bahas sekarang ini, saudaraku. Ayatnya begitu banyak sekali tentang yang isinya menyebutkan, yaitu di dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi, kepastian keselamatan kita sebagai orang percaya. Sekali selamat, tetap selamat. Tidak pernah bisa hilang keselamatan ini dari Tuhan. Keselamatan bisa hilang itu sama saja dengan kita mengatakan bahwa Allah menagih hutang 2 kali. Yang pertama kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, membayar lunas hutang dosa kita. Ya, dosa asal yang pertama, dosa asal, dosa yang lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. 4 dosa ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan, ya, di atas kayu salib 2000 tahun lebih yang lalu. Nah, keselamatan bisa hilang itu sama saja dengan kita mengatakan bahwa
Allah menagih hutang dosa itu bukan hanya kepada Tuhan Yesus saja, tetapi juga kepada kita. Ya, saudaraku. Itu keselamatan bisa hilang itu mengatakan sama saja dengan seperti itu, saudara. Ya. Nah, saudara boleh baca nanti. Ya, saya tidak baca karena sudah terlalu panjang ini. Roma 8 ayat 31 sampai 35, saudaraku. Sudah baca sendiri. Ya. Nah, keselamatan bisa hilang itu sama saja dengan kita mengatakan selain Tuhan Allah menagih hutang dosa itu 2 kali. Pertama kepada Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, Tuhan menagih hutang kepada kita, ya. Kalau keselamatan bisa hilang itu sama saja dengan kita mengatakan bahwa Allah menagih hutang 2 kali. Nah, satu lagi, saudaraku, Tuhan itu bodoh. Padahal Tuhan itu adalah gembala yang baik. Mazmur 23, Yohanes 10 ayat 11 sampai dan ayat 14. Kita adalah domba-dombanya. Kalau ada domba yang hilang, bukan Tuhan yang bodoh tidak bisa menjaga domba-dombanya, tapi yang jelas adalah dombanya yang bodoh, saudara. Bandingkan Yesaya 53 ayat 6 yang berbunyi seperti ini. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita ini seperti domba. Domba itu sukanya sendiri, saudara. Ya, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara. Jelas sekali, saudaraku, ya, bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang, saudara, ya. Itu jawabannya yang pasti, saudara, ya. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, saudaraku, ini saya simpulkan dari uraian yang tadi, saudaraku, ya. Dari 1 Yohanes 5 ayat 11, 1 Yohanes 5 12, dan 1 Yohanes 5 ayat 13, saudaraku, ya. Ini merupakan kesimpulan. Hidup kekal adalah karunia Allah yang diterima melalui iman dalam Kristus, saudaraku. Jadi seseorang tidak mungkin bisa bersekutu dengan Allah Bapa tanpa iman secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, siapapun yang percaya kepada Anak Allah memperoleh hidup yang kekal. Bukan akan memperoleh, tidak. Jadi ketika kita percaya, kita langsung diberikan hidup kekal. Bukan nanti, kapan-kapan. Nanti setelah mati atau kapan-kapan mendekati kematian atau kapan nanti. Ya, sudah. Enggak. Ya. Siapapun yang percaya kepada Anak Allah, kepada Tuhan Yesus, memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan akan memperoleh, tapi sudah kita peroleh keselamatan kekal. Semua orang yang percaya tidak perlu menantikan. Semua orang percaya tidak perlu menunggu-nunggu hidup kekal. Sebab hidup kekal dikaruniakan pada saat kita percaya. Pertama kalinya kita percaya. Sebab hidup kekal dikaruniakan pada saat kita pertama kali percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Hidup kekal tidak membutuhkan usaha apapun dari kita. Sebab hidup kekal adalah milik setiap orang percaya yang dianugerahkan oleh Allah sendiri, dan itu dijamin oleh firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, ya, lebih dari 20 ayat tadi, saudara, ya. Yang ketiga terakhir, kepastian hidup kekal didasarkan pada janji Allah bahwa Allah telah memberi kita hidup kekal melalui Anak-Nya. Saudaraku, pertanyaannya, sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat kita secara pribadi? Jika saudara menjawab sudah, maka dengan iman percaya saudara dan saya adalah sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih pada malam hari ini. Kami telah belajar
sedikit tentang hidup kekal. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tidak bisa diperoleh di tempat lain di luar Kristus. Hidup kekal hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Dan kami sudah memiliki hidup kekal. Kapanpun Tuhan memanggil pulang kami pasti masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal di surga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami mau terus melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Selagi kami masih hidup, kami mau berjanji di hadapan-Mu Tuhan untuk terus mengabarkan Injil Kristus, Injil kebenaran, Injil keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Kami mau saksikan kepada orang-orang yang sampai saat ini belum mengenal Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat secara pribadi, agar mereka juga diselamatkan layaknya seperti kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Ari. Ya, terima kasih kepada Bapak Handoyo Purwanto yang telah menyampaikan. Dunia ya Tuhan, biarlah gereja-gereja yang ada di dunia maupun di bangsa kami bisa semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan, dan tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam setiap ibadahnya, dan setiap orang yang jauh dari Engkau juga Engkau pulihkan satu persatu. Kau lawat hati mereka dan gereja-gereja yang ada di bangsa kami dan juga di dunia. Sebenarnya banyak doa permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kami juga berdoa Tuhan Yesus kembali untuk pasifisan. Tadi ada lebih dari 10 orang Bapak, kami berdoa mereka yang sudah terlempar, mereka tidak bisa gabung lagi. Ada banyak berbagai hal mereka dengan alasan yang tidak bisa bergabung lagi Bapak. Jangkau mereka, hati mereka, kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Lena yang ada di Surabaya, Feby, untuk Bapak Pendeta Handoyo Purwanto, Dr. Hari, dan hamba-Mu sendiri. Biarlah melalui persekutuan New live ini, melalui Zoom ini Bapak, Engkau lawat setiap kami, dan kami memiliki hati yang baru, paradigma yang baru, tetap pengertian akan firman Tuhan. Terima kasih buat teman-teman kami yang tiap-tiap hari yang sudah mulai bergabung, yang baru maupun yang lama Tuhan. Setiap malam, setiap pagi, doa fajar jam 5, biarlah kami bisa memulainya sesuatu yang daripada Engkau, dimulai dari lo dan berakhir kembali ke roh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami antar doa kami dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa haleluya. Silakan Bapak Pendeta Handoyo Purwanto untuk doa Dr. Hari dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Hari yang baru operasi tulang belakangnya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa lawatan penyertaan perlindungan Tuhan sudah menolong Pak Ari di dalam operasi ini, sehingga semuanya boleh berjalan lancar sesuai rencana dan kehendak Tuhan, dan kesembuhan menjadi milik Pak Ari. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati di dalam kesehariannya, agar Pak Ari bisa beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan baru pada Pak Ari, agar Pak Ari bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara, arahkan hati serta pikiran saudaranya kepada Tuhan Yesus, dan sekarang terimalah berkat Allah Tritunggal. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa penyertaan nikmat, serta pertolongan dari Allah Roh Kudus, tetap senantiasa tercurah bahkan melimpah-limpah di dalam kehidupan saudara, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali.
Amin.